Halo para gamers, selamat datang ke acara GoFort Gaming, acara di mana kita akan membahas hal-hal seputar game, dari game booming, konsol terbaru, dan info-info menarik lainnya seputar game. Nama saya Ferry Anthony dengan co saya Casey Venda. Nah, pada acara hari ini, kita akan membicarakan tentang konsol terbaru di 2020 ini, dan game-game yang lagi booming juga. Untuk narasumber hari ini, kita punya siapa nih, Cas? Nah, untuk ngobrol-ngobrol tentang konsol terbaru kita, ada seorang YouTuber teknologi terkenal. Dan untuk ngobrol-ngobrol tentang game booming 2020, kita kedatangan dua tamu spesial yang merupakan streamer. Tanpa basa-basi lagi, sekarang kita masuk ke sesi pertama yuk. Konsol terbaru di 2020 dengan narasumber kita yang jago sekali di bidang teknologi tentunya. Mari kita sambut Kenneth Andika. Beri tepukan yang meriah. Eh, halo Kenneth. Halo, Ya, halo halo. Kenneth. Selamat datang Kenneth di acara GoFort Gaming ini. Selamat datang. Ya, halo juga Ferry. Ya, terima kasih sudah berada di sini. Nah, Kenneth nih, kabarnya gimana nih selama pandemi ini? Baik-baik aja, walaupun harus di rumah terus, tetapi masih semangat membuat konten kepada para viewer saya. Siap, mantap deh. Nah, nih Kenneth, jadi kita akan membahas konsol apa nih kira-kira di GoFort Gaming ini di talk show sekarang? Oke Ferry. Jadi pertama-tama kita akan membahas dua jenis konsol keluaran dua perusahaan. Yang satu adalah PS5 dari Sony dan yang satu lagi adalah Xbox Series X dari Microsoft. Kira-kira apa nih yang membedakan PS5 dan Xbox Series X ini dari keluaran generasi sebelumnya? Hmm, Jadi mereka masing-masing memiliki spesifikasi yang jauh berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Jadi mengadakan storage lebih banyak, bagian komputer yang lebih cepat, kapasitas disk yang lebih besar, dan resolusi yang lebih bagus. Hal yang sama juga dapat dibilang kepada Xbox Series X. Dan dengan tambahan bentuknya, dapat memudahkan agar udara panas dari konsol gampang dikeluarkan. Wah kan konsol baru nih. Kira-kira di PS5 dan Xbox Series X ini ada game apa aja ya kira-kira? Pastinya dengan ada konsol baru, perusahaan game juga tidak kalah untuk membuat game baru untuk konsol itu. Nah, sekarang saya akan menyebutkan beberapa game spesial yang akan berada di PS5 dan Xbox Series X masing-masing. Di PS5 terdapat Demon's Souls, Marvel Spider-Man Miles Morales, Astro's Playroom, dan banyak lagi. Sedangkan dibandingkan dengan Xbox Series X, mereka memiliki Yakuza Like a Dragon, Forza Horizon 4, Gears 5, dan banyak lagi. Oh iya, kalau gitu tanggal rilisnya kapan ya? Kalau kita ngomongin tanggal rilis, sebenarnya sudah rilis. Secara internasional, PS5 dan Xbox Series X rilis pada tanggal 11 November 2020. Tetapi di Indonesia masih belum tentu, spekulasinya PS5 akan rilis di Indonesia pada tanggal 22 Januari 2021. Sedangkan Xbox Series X masih belum diketahui. Kalau harga konsol untuk PS5 dan Xbox Series X berapa ya? Harganya kalau PS5 bisa dibilang relatif mahal dengan standarnya 500 US dollar atau 7,3 juta rupiah. Dan bentuk digitalnya 400 dolar. Sama seperti PS5, Xbox Series X juga memiliki harga 500 ribu US dollar, sorry, 500 US dollar, tapi tidak ada bentuk digitalnya. Lumayan juga ya harganya ternyata. Kalau begitu, Iya. terima kasih Kenneth atas waktunya untuk bisa datang ke acara GoFort Gaming ini dan memberikan info-info yang menarik tentang konsol terbaru di 2020 ini. Ya, terima kasih Ferry dan Casey telah memberi saya kesempatan untuk menjelaskan tentang konsol terbaru tahun ini. Saya kembalikan lagi perhatiannya. Oke deh, oke para gamers, setelah ini kita akan ngomong-ngomong tentang game-game yang lagi booming di 2020 ini. Tetapi jangan kemana-mana setelah iklan yang berikut ini. Bosan main sendiri? Bosan nonton sendiri? Bo... Uh, hmm. Mesek, video call kapanpun dan dimanapun. Sambil rebahan, ataupun sambil nobar. Nah, kembali lagi bersama kita di GoFort Gaming. Sekarang kita masuk ke sesi 2 nih. Di sesi 2 ini narasumber kita siapa nih guys?
Sesi 2 ini kita kedatangan 2 orang streamer yang terkenal nih di YouTube dan di Twitch. Pertama-tama, yuk kita panggil saja streamer yang pertama dan beri tepuk tangan yang meriah. Inilah Christian Raymond. Halo Christian, halo. Halo Ferry dan Halo. Casey. Selamat datang di acara GoFood Gaming ini. Oh ya, terima kasih sudah undang saya kesempatan ini. Oke, Chris. Bagaimana nih kabar Chris selama pandemi ini? Ya, kabar saya baik kok selama pandemi. Yalah, siap-siap. Mantap deh. Kira-kira di game booming di 2020 ini, game apa ya nih? Ya, menurut saya game booming di 2020 ini tentunya adalah Cyberpunk 2077. Buat oleh siapa tuh kalau boleh tahu? Oke, jadinya Cyberpunk 2077 adalah suatu game yang didevelop oleh CD Projekt Red dan diterbitkan oleh CD Projekt pada tanggal 10 Desember 2020. Game ini akan dikeluarkan untuk Microsoft, Windows, PS4, Xbox One, dan Stadia. Kalau boleh tahu, kira-kira permainan game Cyberpunk 2 di 2077 ini bagaimana ya? Ya, gimana ya saya jelasin? Jadi Cyberpunk 2077 ini dimainkan dalam sudut pandang pertama, di mana pemain merupakan seorang tentara pembayaran yang bernama V. Dalam game ini, Anda dapat mengubah penampilan karakter, Anda dalam aspek baju, latar belakang, bentuk muka, suara, bentuk badan, dan lain-lain. Pokoknya banyaklah yang Anda bisa berubah. Nah, oke. Banyak juga ya yang bisa dilakukan di Cyberpunk 2077 ini. Kira-kira kalau tentang kayak atributnya dan atau perk points-nya gitu dan upgrade-upgrade-nya gitu ada gak di Cyberpunk ini? Ya, ada sih. Jadi ya, dalam game ini Anda disediakan 5 atribut utama, yaitu ada body, intelligence, cool, reflexes, dan technical ability. Nah, secara sederhana, ini atribut-atribut ini memiliki fungsi untuk meningkatkan kekuatan, kelincahan, semua hal yang dapat membantu Anda dalam menyelesaikan misi Anda. Ya, secara sederhana sih dapat disimpulkan seperti itu. Oke. Wah, banyak tuh yang bisa kayak di-upgrade gitu yang bisa di-explore di game ini. Terus kalau di game ini ada kayak special power gitu nggak kayak kekuatannya gitu-gitunya? Ya, kalau masalah kekuatan sama ability yang spesial sih ada sih, tapi itu Anda harus menyelesaikan misi ataupun juga Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda yang terdapat di dalam game yang saya sebutin yang atribut-atribut itu. Jika Anda sudah mencapai sesuatu level untuk atribut tersebut, Anda dapat meng-unlock suatu ability yang unik yang dapat Anda gunakan untuk membantu Anda dalam permainan misi Anda. Di game Cyberpunk 2077 ini kita bisa ngapain aja ya? Ya, sejujurnya sih game ini walaupun itu dianggap sebagai suatu FPS atau first person shooter, ini gamenya Anda anggap sebagai suatu bush. Ya, jadinya ini bukan kayak pohon, artinya kayak ada trunk, yaitu ada suatu alur cerita dan Anda bisa pergi ke tempat-tempat yang lain kan, sebagai the branches gitu kan, cabang-cabang yang lain. Tapi ini sebagai suatu bush. Jadi kan bush ini ada satu alur, habis itu ada cabang banyak gitu kan, bisa kemana-mana. Nah, ini Cyberpunk 2077 ini, itu Anda dapat mulai dari suatu tempat dan memainkan side mission yang tersedia di dalam game. Jadi Anda dapat menyelesaikan gamenya melalui suatu sarana yang beda dengan misalnya teman Anda. Jadi semua hal yang Anda lakukan di dalam gamenya itu menurut Anda. Terserah Anda mau ngapain. Jadi kayak bebas gitu ya gamenya ya, bisa ngelakuin apa aja kita di game itu ya. Oke, Sangat bebas. siap. Jadi dengar-dengar nih, kalau lihat-lihat berita gitu, game Cyberpunk 2077 ini kayak masih ada kekurangannya gitu ya, kayak masih banyak gitu kekurangannya ya. Iya, dalam sisi kekurangan sih itu emang ada banyak sih, karena emang game ini masih relatif baru dikeluarkan.
Tetapi ada beberapa bagian yang memainkan dalam faktor itu, yaitu seperti hype-nya yang dikeluarkan sama ekspektasi orang-orang yang pemainnya, serta juga itu ada beberapa berita, news outlet yang memaksa game developernya untuk menyelesaikannya agar mereka dapat membuat agar artikel mereka dapat menyebutkan kejujuran. Ya, secara gitu sih yang saya bisa ngomong. Siap. Semoga ya kalau sudah diperbaiki kemungkinan gue akan coba main gamenya deh. Kayak kelihatannya kayak seru Oh, banget tuh ya. gamenya deh, kayak menarik gitu ya. Udah pasti dong, udah dong. Oke Ya, deh, terima pasti kasih lah. Chris sudah mau ngomong-ngomong di acara GoFood Gaming ini dan memberikan info-info menarik kepada para gamers kita. Ya, terima kasih Berry. Sip. Terima Nah, kasih juga kasih. siap. Nah, sekarang kita akan ngomong nih sama Richie nanti. Tetapi jangan kemana-mana setelah iklan yang satu ini. 初めてだって関係ない好きにしちゃって It's alright 人生なんて無知と雨甘いバッタなんてダメトイレやんねちゃガチでんでみんなで忘れて歩いてって君に伝えたいミュージック人の見たらほら夢中に僕を満たすようなマジックもどかしい気持ちでふわり忘れたい夜はぐーっと涙をこらえるならキュートてんてこまいへんてこまいそんなの気にせず踊っちゃう Halo semuanya, kembali lagi nih bersama kita di GoFood Gaming. Sekarang kita panggil saja yuk streamer kedua. Ini dia, Richie Lee. Halo Richie, Halo. Selamat datang di acara Halo. GoFood Gaming ini. Oke, bagaimana nih kabarnya Richie selama pandemi ini? Baik, walaupun kondisi pandemi gini juga ya harus semangat lah. Mantap. Kira-kira kita akan ngomongin game apa nih, Bung Richie? Game yang bakal kita ngomongin itu Among Us. Game yang booming banget di 2020 ini. Bener-bener tuh, gue pernah dengar tuh di berita game Among Us kayak bener-bener viral banget di tahun 2020 ini. Kira-kira game Among Us itu dibuat sama siapa ya? Among Us ini tuh dibuat sama Inner Sloth, sebuah indie game company. Waktu 15 Juni 2018. Kira-kira bagaimana ya cara bermain game tersebut? Among Us ini merupakan game yang bisa dimainkan dari 4 sampai 10 orang. Cara main game ini mirip kayak Werewolf, tetapi di sini bisa berjalan-jalan di beberapa map yang luas. Di sini ada 2 kubu, ada crewmate sama impostor. Crewmate ini bertugas untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinamai task dan untuk memvoting keluar semua impostor yang berada di map tersebut. Nah, sedangkan kerja impostor ini itu untuk membunuh semua crewmate, dan impostor juga bisa mensabotase kayak nutup pintu lah, kayak matiin lampu, dan beberapa sabotasenya si impostor ini itu juga bisa membuat impostornya langsung menang dengan kayak misalnya ada beberapa sabotase yang punya time limit. Terus kalau time limitnya 0, itu impostornya langsung menang. Keren juga ya kelihatannya para gamers. Kira-kira kalau boleh tahu kenapa ya game Among Us ini kok bisa booming? Among Us ini tuh boomingnya itu waktu sekitar Agustus kalau nggak salah. Itu gara-gara streamer terkenal kayak Disguised Toast, Saikuno, Corpse Husband, dan lain sebagainya itu pada main. Dan juga karena kayak ya kondisi karantina gini, kan pada nggak ngapa-ngapain juga di rumah. Jadi ya otomatis stream viewership-nya pada naik. Kira-kira game ini bisa dimainkan di mana saja ya? Game ini itu bisa dimainin di komputer sama di handphone. Dan juga bisa cross-platform. Jadi kayak yang main di komputer bisa main sama yang di HP dan sebaliknya. Oh iya ya. Kalau mau nanya nih, kalau main di handphone itu gratis kan ya katanya ya? Ya, betul. Di handphone gratis, tetapi kalau di komputer berbayar dengan harga 40.000. Di komputer ini itu berbayar karena sudah terdapat barang-barang untuk mengkustomisasi karakter, sedangkan kalau di HP itu harus bayar lagi. Menarik. Kapan-kapan kayak kemungkinan saya akan coba deh itu, tapi mainnya di handphone biar gratis. Jadi kalau kurang suka bisa saya delete tambah rugi deh. Boleh. Nanti main lah kapan-kapan. Siap. Tinggal cari waktu aja nanti. Oke guys, jadi setelah klip ini kita agak mengalami kendala
Oleh karena itu, kita harus mengulangi recordingnya, dan juga untuk host kita tidak bisa mengikutinya karena koneksi internetnya sedang lagi tidak bersahabat. Jadi setelah klip ini adalah retake ulang kita tentang game booming di 2020 ini dengan Witchy. So yuk kita lihat klipnya gimana. Oke, kira-kira nih untuk Witchy, kira-kira di game booming di 2020 ini, kira-kira ada lagi nggak selain game Among Us ini? Kalau salah satu game yang personally favorit gue di game 2020 ini itu Genshin Impact namanya. Iya, gue pernah tuh juga tuh Genshin Impact. Itu di internet banyak banget. Kalau kira-kira Genshin Impact ini dibuat sama siapa ya? Genshin ini tuh dibuat sama company dari Cina namanya MiHoYo. Dia tuh terkenal sama game-game bagusnya kayak Honkai Impactor dan seriesnya. Oke. Kira-kira nih game Genshin Impact ini seperti apa ya permainannya? Sebenarnya Genshin Impact ini tuh kayak ya JRPG open world biasa sih, jadi bisa jalan-jalan, mainin quest story-nya, habis itu mainin quest dari karakter-karakter yang di gamenya, ngumpulin karakter, buka-buka chest, mainin puzzle di world-nya, dapet chest, dan lain sebagainya. Dan juga gara-gara game ini online, jadi kita bisa main bareng sama kayak teman-teman kita, sama orang-orang di game itu juga. Kita bisa join ke world orang random. Terus juga ada event yang kayak setiap 3 minggu ada event baru. Ya begitulah kurang lebih. Banyak juga ya pemain yang bisa dimainkan di game Genshin Impact ini ya. Wow. Oke, jadi tapi kira-kira kenapa ya game Genshin Impact ini booming menurut Witchy? Sebagai fan JRPG, kayak kan yang ngeluarin itu kan MiHoYo, terus kayak game-gamenya itu udah terkenal keren kayak Honkai Impact dan lain-lain. Terus company ini dari udah tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu gitu kan kayak ngomongin bakal ngeluarin kayak Genshin Impact. Genshin Impact itu kayak open world JRPG. Terus kayak tentu saja kayak gua dan beberapa teman-teman gue yang kayak suka JRPG hype banget gara-gara nama company-nya juga, abis itu kayak tipe gamenya gitu sih. Oke. Gila, banyak juga ya. Boomingnya terlalu gede banget sih sampai lihat-lihat di internet. Banyak banget beritanya itu. Oke, juga kira-kira juga game Genshin Impact ini juga gratis ya kalau dengar-dengar ya? Betul, game ini gratis. Jadi itu bisa dimainin di banyak konsol lagi. Dan semuanya juga gratis, di PS4 gratis, di komputer gratis, di HP juga gratis. Mantap lah, mantap. Oke deh Witchy, terima kasih sudah memberikan info-info menarik seputar game booming di 2020 ini. Sama-sama. Siap. Oke guys, jadi setelah ini kita akan bermain game Among Us yang tadi game booming dibilang sama Witchy bersama para streamer lainnya tadi seperti Kenneth dan Christian Raymond. Nah, sebelum kita akan main game Among Us, kita akan lihat dulu yuk setelah pesan-pesan berikut ini. Bosan main alat musik? Bosan bikin kue? Bosan? Jangan khawatir. Pulpen Snowman akan mengatasi segala kebosanan kalian. Mari kita bandingkan dengan pulpen biasa. Bisa dilihat gambarnya tidak bagus dan cukup jelek. Tuh, gambarnya aja murung. Sekarang pulpen Snowman. Wow, lihat. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, sudah membuat replika Mona Lisa. Sungguh luar biasa pulpen ini. Snowman. Pulpen Snowman dijual di toko terdekat. Nah, kita sudah sampai di akhir acara nih para gamers. Di hari ini kita mendapat banyak sekali informasi ya tentang game, mulai dari konsol terbaru sampai game yang lagi booming di 2020 ini. Terima kasih kepada para narasumber bisa datang ke acara talkshow Go For Gaming ini. Dan terima kasih juga kepada para penonton setia yang sudah menonton dari awal acara sampai akhir acara ini. Saya Ferry Antoni. Kasih Brenda. Sekian dan sampai jumpa lagi di acara Go For Gaming lainnya. Bye semuanya. Bye-bye. Bye.
Gracias.